kumpul seru, tambah ilmu baru, hidup bugar makin happy tiap hari. Bersama Rumpi Sehat, ruang edukasi, inspirasi seputar kesehatan. Hey, 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 hey. Hey. Assalamualaikum, halo Sobat Sehat, selamat bertemu kembali di Rumpi Sehat, ruang untuk meningkatkan pengetahuan dan informasi seputar kesehatan. Sobat Sehat, pernahkah kita berpikir bahwa menjaga kesehatan itu bukan hanya soal berobat saat sakit, tetapi bagaimana kita merawat diri dan keluarga sejak dini, bahkan sejak dalam kandungan, bayi balita, remaja, hingga lanjut usia. Di tanggal 29 April ini kita memperingati Hari Posyandu Nasional dengan tema Transformasi Posyandu 6 SPM mendekatkan layanan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini menjadi bukti bahwa posyandu adalah garda terdepan layanan kesehatan masyarakat yang mudah dijangkau dan menyentuh langsung kehidupan keluarga kita. Baik Sobat Sehat, Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Ketua Bidang 4TP PKK Kabupaten Banyai, Dr. Yuwono. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Selamat siang, Dokter. Sehat, Dok? Kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya semoga juga sehat semua. Amin, amin ya Rabbal. Tetap semangat, Dok. Semangat. Oke, mengapa kita mengundang hadirkan beliau di Rumpi Sehat kali ini, Dok? Ya. Karena hari ini tanggal 29 April adalah Hari Posyandu, dan kita ketahui bersama bahwa posyandu dengan PKK ini seperti dua hal yang nggak bisa dipisahkan seperti itu ya, Dok? Iya, betul. Oke, Dokter. Sebagai seseorang yang berkecimpung dalam PKK, Dok, menurut Dokter perkembangan atau perubahan apakah yang signifikan terjadi di posyandu saat ini? Oh ya, kalau melihat kemajuannya makin ke arah tahun ini makin bagus. Kalau kita lihat perkembangan awal itu karena Depkes dulu, bukan Kemenkes ya. Depkes itu Departemen Kesehatan. Departemen Kesehatan tahun 1975 itu membuat suatu model namanya PKMD, Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa. Di mana saat itu banyak kejadian gizi buruk, kasus diare meningkat, sasaran imunisasi saat itu ya, kemudian malaria dan sebagainya. Maka dibuatlah pos-pos yang sejarahnya itu pos. Ada belum posyandu ya, Dok? Belum. Saat itu ada UPGK kalau kita lihat ya. Kemudian ada pos imunisasi, kemudian ada pos KB desa. Nah itu berangkat dari itu, maka 9 tahun kemudian tahun 1984 ada SKB 3 Menteri, yaitu Menteri Kesehatan, Kepala BKKBN itu, dan Kemendagri, dari Mendagri. Nah itu membuat kesepakatan untuk ada namanya posyandu lah, pos yang dilayani secara terpadu. Hari bukanya tidak lagi nanti pos KB kapan, pos imunisasi kapan. Jadi gitu. menjadi satu ya, Dok? Jadi satu. Dari hasil itu maka tanggal 29 April tahun 1985 jadi udah tua posyandu itu. Berapa tahun? Saya 50 tahun. 3 tahun, Dok. Waktu itu 85 berarti 3 tahun, Dok. Oh, iya. Nah, Sudah saat itu dicanangkan oleh Presiden kita, Presiden RI saat itu Pak Soeharto ya. Soeharto, ya. Itu ayo namanya posyandu, benar ya, sudah bagus ya. Maka saat ini diperingati tanggal 29 April sebagai Hari Posyandu. Bersyukurlah kita punya wadah di mana pelayanan di masyarakat itu tidak lagi terpisah-pisah. Jadi masyarakat dalam satu hari, dalam satu bulan sudah bisa terpantau. Saat itu penimbangan balita karena untuk memantau tumbuh kembang anak saat itu hanya berat badan itu. Nah, kalau gizinya kurang harus diapakan gitu. Nah, kalau dulu namanya sistem 5 meja. Kalau sekarang 5 langkah. 5 langkah. Nah, 5 langkah. Berjalan ke depan, maka ada perubahan-perubahan yang harus disesuaikan. Dan itu keinginan untuk berubah itu banyak. Termasuk kabupaten kita. Ada festival posyandu kreatif, masih ingat ya? Nah itu harapannya kan ada kreativitas untuk posyandu menjadi wadah yang digemari oleh masyarakat. Dan yang terutama menjawab kebutuhan masyarakat. Ya kan? Yaitu supaya bisa kita mulai dari situ, maka tahun 2024 keluarlah Permendagri nomor 13 tahun 2024 yang dimana di sana dikhususkan
bahwa Posyandu merupakan LKD dan merupakan wadah yang nantinya bukan bidang kesehatan saja, tetapi ada pendidikan, ada kesehatan, ada pekerjaan umum, ada perumahan, ada Trantibum Linmas, ada sosial. Nah, kalau kita membaca ini suatu kemajuan setelah sekian lama ada kemajuan untuk bagaimana mensejahterakan masyarakat. Kalau ditanya kenapa PKK ada di situ, karena di dalam Permendagri 13 tahun 2024 itu yang dikatakan sebagai ketua tim pembina Posyandu adalah ketua tim penggerak PKK. Jadi double peran ya dok? Iya, jadi itu memang dititipkan dari pusat juga ketua tim penggerak PKK pusat, dari provinsi juga demikian, di kabupaten juga demikian, sampai dengan di tingkat desa. Jadi pembinanya adalah ketua tim penggerak PKK. Saya kira itu sangat erat kaitannya karena dari 10 program pokok PKK yang dihandle oleh 4 Pokja itu, ini sangat terkait dengan 6 bidang layanan yang dikembangkan nanti ada di Posyandu. Di Saya kira itu. Oke, luar biasa. Berarti Posyandu saat ini tidak hanya melayani di bidang kesehatan aja ya dok, lebih berkembang lagi menurut Permendagri itu ya dok? Iya, Oke. jadi di kesehatan lebih dahulu, mendahului karena ada SK Menkes yang mendahului untuk adanya Posyandu ILP ya. Nah, kalau itu langkah-langkahnya sudah lebih konkret, lebih jelas sebelum bidang lainnya ini. Tapi pendidikan sudah sering bareng dengan kita ya. Jadi itu untuk yang lainnya nanti akan secara guyup juga akan menyesuaikan itu. Menyesuaikan ya dok ya. Tapi oke dok, tapi tidak sedikit juga dok masyarakat kita ini di Banyuwangi terutama masih beranggapan kalau Posyandu ini hanya untuk timbang, balita, kemudian imunisasi seperti itu dok. Ya. Mungkin bisa jadi jelaskan lebih detail dok bagaimana pelaksanaan Posyandu ini sekarang? Ya, karena sudah ada SK Menkes untuk pengembangan menjadi integrasi layanan primer, ini sangat jeli lah dari Kementerian Kesehatan mempunyai tangan yang sangat panjang, bisa jangkau sampai ke tingkat Posyandu, yang di situ paling dekat dengan masyarakat. Saya kira kalau ini dilaksanakan ya dengan baik, tentu masyarakat akan diuntungkan. Karena di sana bukan hanya layanan di tingkat Posyandu saja, tapi diintegrasikan dengan layanan primer. Itu menjawab tantangan-tantangan yang sekarang lagi berkembang. Banyak kalau kita lihat dulu kita hanya ngopeni 5 penyakit yang berkaitan dengan balita itu dan ibu hamil, ya ibu menyusui, KB ya. Dan yang kalau kita lihat sepele karena sekarang pengembangannya lebih lengkap itu. Nah, perlu kita bersama-sama mensosialisasikan ini hal-hal baru terkait 6 bidang layanan yang ada di Posyandu. Maka ketua tim penggerak PKK Kabupaten kita giat yang pertama adalah langkah-langkah bagaimana supaya 6 bidang layanan ini bisa berjalan. Mereka sosialisasi dengan semua stakeholder, kemudian khusus dengan 6 stakeholder yang ada di dalamnya, kemudian dikembangkan dengan bagaimana layanan di Posyandu. Dan yang pertama kita selalu kalau ada rapat koordinasi di tingkat kecamatan dan ada momen kita kunjung ke lapangan, maka Bu Ana Mujiono selaku ketua tim penggerak PKK Kabupaten kita itu kalau turun ya dia menilik Posyandu. Jadi ada satu Posyandu yang dilihat bagaimana pelaksanaan Posyandu ILP, bagaimana persiapan untuk 6 bidang layanan yang bisa dilaksanakan di Posyandu. Saya kira ini cara yang cukup bagus. Ibu Ketua ini kalau bersama dengan pengurus lainnya termasuk Kabitnya, termasuk Ketua Pokjanya, tidak hanya Ketua Pokja 4 tapi semua ikut melihat di sana, sehingga itu akan melihat oh kenyataannya seperti ini, harus ditindaklanjuti seperti apa. Nah, tantangan yang pertama ini kan hal baru memang, belum pernah ada model ini, sehingga merupakan tantangan yang harus dihadapi. Yang pertama tentu ya bagaimana bisa sosialisasi untuk adaptasi dengan transformasi itu. Ya, transformasi Posyandu ini. Yang pertama ILP ya, ILP itu luar biasa. Kalau mempunyai dukungan di sana, kadernya juga harus bisa mempunyai kapasitas yang cukup dengan pelatihan-pelatihan. Kan sekarang sudah dilakukan, bahkan ada yang sudah utama ya, punya itu. Ada uji kompetensinya ya, uji kompetensi, pinter-pinter berarti.
Dan tidak hanya nakes ya dok, sekarang yang diuji kompetensi kadernya juga harus ini diuji luar ya, Dok, biasa ya kan, ya. kapasitasnya. Terus bagaimana nanti yang ilmu yang dia terima itu bisa disampaikan, kapabilitas untuk menyampaikan oposisi itu ya, ILP itu langkah-langkahnya seperti apa, harus bagaimana. Terus kunci yang ada bagus lagi itu dia harus mengerjakan kunjungan rumah. Kalau dulu kunjungan rutin, ini nanti ada kunjungan yang khusus Ya. di mana pada hal-hal tertentu. Ya. Ini kader ini juga luar biasa. Nanti kita akan gali lagi ya. Ya. Kalau kita lihat kader itu, kalau dulu yang tidak datang siapa gitu, nanti dikunjungi. Kalau sekarang tidak hanya yang tidak datang, tetapi siapa yang punya, misalnya dirujuk kembali seperti apa, itu harus dipantau juga oleh kader. Kemudian sesuai siklus hidupnya itu. Yeah. Nah, ILP tadi belum tak ceritakan, itu sesuai siklus hidup. Jadi sesuai kelompok umurnya. Kalau nanti dia menghadapi permasalahan kesehatan di kelompok umur tertentu, misalnya ini belum imunisasi, ini pencegahan primer berarti. Oh ini gizinya kurang pada saat dia hamil. Ini dia sudah bisa mendeteksi pencegahan supaya tidak terjadi stunting. Nah seperti itu. Misalnya berpenyakit menular supaya keluarganya tidak tertular. Bagaimana caranya? Nah itu kader juga bisa memberi edukasi pada keluarga. Kunci E ini paling penting juga. Jadi yang pertama dalam integrasi layanan primer, edukasi penduduk atau edukasi pada masyarakat itu ditaruh di nomor 1. Berarti memang penyuluhan bukan hanya untuk umum tapi secara personal. Dia mendatangi di rumah, kemudian menyampaikan pesan untuk mencegah. Misalnya rumah tidak punya jamban, nah ini risiko ini gitu. Nah itu mencegah supaya tidak diare, supaya PHBS-nya sesuai tatanan kelompok umurnya. Kalau itu bisa dilakukan oleh kader dimanapun dia itu bisa mengunjungi warga ini, saya kira pencegahannya cukup bagus. Kemudian tantangan lagi yang berkembang dengan penyakit yang tidak menular ya. Ya, sekarang banyak hipertensi, diabetes, gitu ya dok ya. Sekarang nomor 1 apa datanya dari sini? Kalau yang terbaru ini yang paling banyak ini hipertensi. Nah itu sama, saya memiliki itu hipertensi. Ya. Nah bagaimana kader bisa meminimalisir mungkin pola konsumsi di makanan, bisa diet rendah garam misalnya. Nah itu edukasinya bisa dilakukan oleh kader misalnya. Jadi meminimalisir risiko, karena peran kader ini sangat besar sekarang ini kalau kita lihat mencegah itu. Jadi edukasi di saat kunjungan rumah ini juga melihat suasana rumah, melihat lingkungan rumah, melihat jadi kondisi yang bersangkutan ya, dan melakukan edukasi PHBS sesuai kelompok umurnya ini menurut saya menjadi penjaga penting ketika sebelum terjadi permasalahan dia sudah. Dan memantau misalnya orang ini mendapatkan pengobatan yang harus diminum rutin misalnya. Seperti TB ya dok. Ya, sekarang kan TB juga banyak penyakit menular dan tidak menular. Kalau tidak menular tadi hipertensi ya. Hipertensi itu sudah tahu kadang-kadang tidak diminum obatnya. Nanti aja kalau sudah tidak pusing saya tidak minum. Nah ini kan ukurannya bukan itu. Nanti kader akan menjelaskan ini caranya begini. TBC tadi juga. Jadi kalau dia tidak teratur minum obat, seolah-olah dia menyatakan dirinya sendiri sembuh. Aku wis enak kok, aku sudah sembuh. Nah itu peran kader untuk menyampaikan tetap harus diminum sampai petugas medis mengatakan kamu sembuh, kamu sudah selesai pengobatan begitu. Akan dicek sampai dia sembuh. Nah ini peran kader itu selain tadi itu edukasi juga memantau, memantau paling dekat dia ada di masyarakat, ya kan seperti itu. Dan kalau ada permasalahan tidak berhenti di posyandu, dirujuk. Rujuk ya dok. Bisa ke pustu, bisa ke puskesmas. Jadi ibu hamil kaki bengkak. Kalau dulu ya biasa, wong ibu hamil ya kakinya bengkak. Kalau sekarang kader lebih sensitif. Ayo kita bawa berkunjung ke pustu atau ke puskesmas atau panggil bidan misalnya. Kaki bengkak, jangan-jangan preeklamsi atau eklamsi. Ya, jadi kalau kita tahu preeklamsi harus ditindaklanjuti. Seperti itu cara yang paling bagus mengintegrasikan layanan primer ini, bisa juga sampai dengan merujuk, ya luar biasa. Luar biasa.
Berarti utamanya ini di promotif dan preventifnya ya dok ya? Betul sekali. Promotifnya lewat edukasi, kemudian preventifnya lewat deteksi dini yang dilakukan dan di pencegahan posyandu serta ya, dilakukan luar itu. biasa. Ya. Oke, mungkin sobat sehat di rumah ada yang belum tahu dok. Kalau dulu posyandu hanya bayi balita, ibu hamil, dan sekarang sudah melayani semua siklus hidup ya dok, mulai ibu hamil, kemudian bayi balita, anak prasekolah, sekolah, remaja juga. Betul. Di Jadi posyandu ya dok. posyandu ILP itu melayani seluruh siklus hidup. Kalau dulu hanya balita, Iya. sekarang ini layanannya yang ILP ini semua siklus hidup tuh. Jadi ibu hamil, ibu menyusui di situ. Nanti ada kemampuan kader untuk itu juga. Kemudian untuk bayi dan balita, kemudian anak usia sekolah, kemudian remaja, ya. kemudian usia produktif dan lansia. Lansia, semua bisa dilayani di posyandu ya Semua dok ya? dilayani di posyandu. oke. Luar biasa. Luar biasa. Ya. Ya, tepuk tangan dong buat posyandu. Dan kalau dulu dok, saya ingat di posyandu tadi yang dokter jelaskan tadi ada meja 1 sampai 5 ya dok. Tapi sekarang istilahnya jadi langkah ya dok. Ya, Langkah 5 1, langkah. langkah 2, langkah 3, 4, 5. Betul, dimulai dengan pendaftaran. Ya, di langkah kemudian 1, kemudian langkah 2-nya pengukuran ya dok. penimbangan dan pengukuran. Oh, penimbangan dan pengukuran, ya, ya, oke. istilahnya sekarang pengukuran. Cuma di Pengukuran. dalam teks dari buku pedomannya itu tetap pemantauan, Penimbangan dan pengukuran. Oke. Sebenarnya pengukuran antropometri itu ya termasuk Timbang. penimbangan, Oh, oke, pengukuran oke. tinggi badan gitu Iya, ya. oke. Lingkar, Ya, lingkar lengan, lengan, lingkar oke. kepala kalau Iya, bayi, iya. ya, lingkar dada lah itu. Kalau bisa dilakukan kalau dulu meja, sekarang setelah Langkah pendaftaran ya, Dok. langkah. Langkah. Kemudian Karena langkah 3-nya? Langkah Pencatatan ketiganya ya, Dok. pencatatan. Jangan Catat lupa oleh mencatat. teman-teman. Seringkali itu, nah ini dengan perkembangan digitalisasi, harapannya nanti di posyandu itu tidak banyak kertas lagi atau Ya. buku. Kemungkinan jadi notebook atau laptop. Kita doakan aja semua Amin. daerah punya anggarannya untuk bisa mensupport Ya, ini. ya. Karena itu akan misalnya bisa runut dari ibu hamil nanti sampai bayi, sampai balita, sampai lansia. Iya, bisa tercatat terrecord di situ ya, Dok, Iya, ya. semua akan tercatat Kalau di di situ. kertas mungkin kadang kadernya pulang kehujanan. Runtut dok tulisannya. Naik motor ngebut hilang. Oke, kemudian di langkah keempat ada pelayanan kesehatan, ke langkah kelimanya edukasi. Catat, ya, yang dicatat, Dicatat, kemudian pelayanan kemudian kesehatan. Ya, oke, di langkah Kemudian kelima ada langkah kelima, edukasi. Tapi saya dengar dok di Kabupaten Banyuwangi ada langkah sampai ke-6 dok. Ya itu, dulu kita punya namanya bengkel Sakinah. Nah kalau sekarang nanti ada pengembangan dengan 6 bidang layanan ini. Kenapa di posyandu ada bengkel dok? Nah, ya itu. Ini salah satu bengkel yang tanpa gemuk. Oh gitu ya, Iya. nggak pakai oli ya? Nggak cemot semua. Ya, Oke. jadi situ menjawab permasalahan. Yang paling dekat itu kan posyandu ya. Iya, iya. Kalau ada yang galau bisa curhat ke sana. Hmm. Seringkali yang muncul ada di kekerasan di dalam rumah tangga. Istilahnya Jadi, kayak tempat posyandu curhat gitu jiwa. ya dok? Posyandu jiwa. Oh ada sebenarnya. ya, Iya kan? ya. Kalau apa enggak? Kalau ada gitu Iya, ya. iya, kalau Nah, dok. ada tekanan lah itu Iya, ya. iya. Kemudian anak yang tidak mau sekolah misalnya. Pergaulan remaja yang mungkin narkoba, mungkin judi online ya. Jadi di situ bisa diterapkan curhat di sana. Dan kalau ada permasalahan, dulu sudah pernah digagas untuk ada rujukan ke ruang rindu di Dinsos PPKB. Ini luar biasa. Berarti kita sudah mulai loh dari 6 bidang layanan 6 itu. bidang layanan tadi yang di permasalahan sosial, Permendagri tadi dok, iya, sebenarnya Banyuwangi sudah satu langkah lebih maju ya dok. maju, betul. Ya, cuman brandingnya aja mungkin beda ya dok. Ya nanti namanya Bengkel Sakinah Nabila. Nabila. 6 Nah. bidang layanan. Oh, Nabila 6 bidang Nah. layanan. Oke. Nabila itu artinya mulia. Mulia. Jadi ini sangat mulia posyandu Iya, yang iya. 6 bidang ini karena di situ luar biasa karena ada kesinambungan layanan, Iya. tidak berhenti di posyandu saja, iya. tapi dia akan ada namanya alur rujukan. Jadi kalau tadi ada edukasi penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder, meningkatkan kapasitas untuk layanan primer termasuk peran kadernya. Di situ kader Bengkel Sakinah itu menutup rahasia rapat-rapat ini RHS ini permasalahan. Daripada curhatnya di medsos ya dok. Kalau curhat di medsos mencolot-mencolot tidak keruan ya, meluas ya. Mending di Bengkel Sakinah di langkah Bengkel 6 ini ya Sakinah, dok ya. itu luar Oke. biasa. Oke, baik sobat sehat, jangan lupa kalau ada permasalahan apapun di luar permasalahan kesehatan dok ya, Oke. bisa curhatnya di posyandu di langkah 6 Bengkel Sakinah Sakinah, Nabila. Nabila. Luar biasa sekali. Baik, luar biasa sekali kiprah PKK Kabupaten Banyuwangi dalam mendukung program pemerintah khususnya di bidang kesehatan ya dok ya. Iya. Tapi sobat sehat, hari ini kita tidak hanya akan mendengar dari penggerak dan sisi kebijakan saja, tapi kita akan menghadirkan sosok garda terdepan
yaitu kader Posyandu, Dok. Oke, Luar baik. biasa. Sebelum ini kita tunggu iklan dulu ya, Dok. Iya, Oke, silakan. habis ini kita tunggu untuk narasumber kita kedua, ada sosok hebat kader dari Kabupaten Banyuwangi. Setelah satu ini. Yuk kumpul seru, tambah ilmu baru, hidup bugar makin happy tiap hari. Bersama Rumpi Sehat, ruang edukasi, inspirasi seputar kesehatan. Hey, 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 hey. Hey. Ya, Sobat Sehat telah hadir di studio Rumpi Sehat, narasumber kita kedua. Beliau adalah salah satu kader hebat dari Kabupaten Banyuwangi, Ibu Siti Badriah. Beliau dari Posyandu Mawar, Kelurahan Sumberjo, Kabupaten Banyuwangi. Ya, beliau adalah, menurut saya adalah Kartini masa kini yang telah menorehkan berbagai inovasi dan prestasi. Saya bacakan dulu untuk prestasinya. Bu Siti Badriah adalah juara 1 kader berprestasi tingkat Kabupaten Banyuwangi tahun 2025. Dan juara 2 kader berprestasi tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2025. Luar biasa sekali. Gimana Bu Bat? Semangat hari ini? Alhamdulillah semangat. Semangat, oke. Bu Bat, mungkin bisa diceritakan sejak kapan Bu Badriah ini menjadi kader dan motivasi apa sehingga Bu Bat ingin menjadi kader Posyandu? Ya, terima kasih Mbak Ika. Saya menjadi kader itu pada tahun 2010. Sudah 16 tahun ya? Ya, berarti ya? alhamdulillah sudah 16 tahun. Sudah usia remaja sudah kalau anaknya. Motivasi saya ingin menjadi kader itu dulunya itu Mbak Ika. Di lingkungan saya itu bayi baru lahir itu sudah dikasih makan pisang. Terus banyak sekali anak-anak yang diare. Terus di lingkungan saya banyak juga anak-anak itu tingginya itu tidak sesuai dengan usia. Kalau sekarang itu mungkin stunting gitu. Ya. Terus masih banyak mereka-mereka yang imunisasi itu menganggapnya itu tabu atau sering takut untuk imunisasi. Terus saya itu masukan saya kepada mereka. Nah, suatu saat ada teman, kalau kamu jadi kader bisa kamu mengajak teman-teman atau saudara-saudara kamu di lingkunganmu itu untuk datang ke Posyandu. Oh ya, kalau gitu saya ingin jadi kader seperti itu. Oke, luar biasa. Jadi Mbak Badriah berpikir, oke, kalau aku jadi kader berarti aku bisa nih mengajak mereka untuk mengajak datang. ya, berkontribusi untuk masyarakat, mengajak memberikan edukasi mungkin ya, seperti itu ya. Luar biasa sekali. Oke, mungkin juga Mbak Badriah bisa menceritakan tantangan terberat yang dirasakan selama 16 tahun ini menjadi kader Posyandu. Iya. Dulu tidak serumit sekarang ya Mbak Ika. Sekarang itu kita sudah Posyandu sudah ILP. Ya. Jadi dituntut semua kader kita itu untuk mempunyai keterampilan. Nah, yang itu alhamdulillah Puskesmas telah memberikan kita ilmu-ilmu, kita dididik di sana di Puskesmas sehingga kita menguasai 25 kompetensi dasar kader. Nah, dari situlah kita sebagai kader mengimplementasikannya kepada masyarakat. Nah, juga ya Mbak, di situ kader diuji kompetensinya, dari ada ujiannya juga. Iya, jadi bukan hanya anak sekolah aja sekarang ujian, kader juga diuji ya Mbak Ika ya. Nah, ada Purwa, Madya, dan Utama. Kalau Bu Bat apa ini sekarang ininya? Utama. Masya Allah. Alhamdulillah. Nggak rugi ya berarti ya jadi ya, kader satu ya. alhamdulillah ya. Menjadi kader itu maju selangkah daripada yang tidak jadi kader. Iya. Nah, kesulitan yang kedua itu kita mengajak ke masyarakat itu masih ada untuk masuk ke Posyandu, sering datang Posyandu itu. Maksudnya susah diajak ke Posyandu ya, ada beberapa ya. Yang banyak alasannya. Jadi kita itu jemput bola. Nah, kita adakanlah kita inovasi-inovasi seperti Kurma Pak Sarin yang ada di Mawar itu. Apa itu Kurma Pak Sarin? Kunjungan kepada sasaran yang tidak datang rutin, gitu. Kurma Pak Sarin. Kurma Pak Sarin. Ya, jadi kita adakan inovasi-inovasi untuk jemput bola sebenarnya itu untuk datang ke Posyandu. Juga masih tantangan kita itu mengubah pola pikir masyarakat ya Mbak Ika ya di sana itu, karena masih banyak
mereka berpikir posyandu itu hanya melayani balita dan ibu hamil saja. Oh, ya, ya. Padahal kita sudah woro-woro di pengajian, di PKK, bahwa posyandu kita itu sudah ILP, melayani semua siklus hidup, mulai dari bayi, balita, ibu hamil, lansia, remaja, dan anak usia sekolah. Semua sudah kita layani di sana. Dan alhamdulillah, kita juga tantangan ini kita jawab dengan adakan kita inovasi, Mbak Ika. Yaitu inovasi yang saya buat itu SIM 2 remaja, yaitu sinergi antara MI dan MTS. Di sana mereka ada remaja-remaja. Nah, kita masuk ke sana, kita ajak mereka yang sudah pulang sekolah untuk datang ke posyandu. Alhamdulillah posyandu Mawar itu bukanya jam 10 sampai dengan selesai. Jadi ketika anak sekolah bisa mampir. Gitu ya, luar biasa. Iya. Selain itu mungkin ada lagi? Ada juga, Mbak, karena masih kita sudah ILP, banyak kegiatannya kita juga di posyandu. Nah, kita kan relawan ya. Terus kita sebagian besar sudah ibu-ibu rumah tangga. Pastinya punya kesibukan-kesibukan dengan keluarganya, mengatur keluarganya di rumah, dan juga ada yang bekerja seperti saya. Nah, keterbatasan-keterbatasan itu juga apa yang menjadi hambatan kami. Kami menyiasati itu dengan kita adakan malamnya itu kita adakan rembuk. Nah, seandainya ada kegiatan yang harus pas itu dilaksanakan, kerjakan dulu. Nah, pas waktu kunjungan rumah kita sudah free. Gitu ya, luar biasa. Iya. Tapi Mbak Bat selama ini nggak sampai diprotes suami kan, karena bekerja, nanti masih jadi kader posyandu, kunjungan rumah dan lain-lain. Alhamdulillah, beliau sangat Suami support mendukung. ya. Iya. Luar biasa. Iya. Oke, baik. Seperti yang diceritakan Mbak Bat tadi, masih harus bekerja, kemudian harus membagi waktu dan lain-lain. Pernah nggak sih Bu Bat ini merasa kayak, aduh aku kok capek ya jadi kader, kayak pengen nyerah gitu? Pernah nggak tersirat pikiran seperti itu? Alhamdulillah ya Mbak Ika, saya selama ini hal itu ya lumrah sebagai seorang manusia, tetapi dengan kita melihat waktu balita dulu yang stunting sekarang sudah sembuh, balita yang kurang gizi sekarang sudah sehat, ibu hamil Resti yang saya dampingi lahir dengan selamat, terus para lansia-lansia itu sudah mandiri. Dulunya dia itu yang nggak mau datang karena kakinya sering linu-linu, kita datangi, kita ajak posyandu, kita adakan senam lansia, dan banyak lagi penyuluhan-penyuluhan di lansia. Ya, dengan melihat mereka sehat itu hati kita senang. Jadi saya semangat menjadi kader. Ya. Jadi speechless ini. Iya. Luar biasa. Dodo Yono sampai menangis tuh. Ya. Asik sekali. Oke. Jadi suatu ini ya, kita melihat jadi suatu kebanggaan ya. Iya, menjadi kebanggaan tersendiri. Saya kalau ditanya seperti itu, hati kecil saya ini jadi saya nangis juga gitu. Masya Allah, luar biasa sekali. Karena memang kerja kader itu relawan. Menjadi kader bukan pilihan, tapi kader itu panggilan bagi mereka yang mempunyai sosial emosional yang kuat. Iya, oke. Luar biasa sekali. Aduh, saya sampai ikut menangis juga. Baik, luar biasa sekali, Masya Allah. Dan ini adalah hanya salah satu kader ya. Mungkin kalau dikumpulkan dari Banyuwangi punya 11.000, kurang lebih 11.000 kader. Dan ini adalah hanya salah satu contoh kader hebat Banyuwangi. Mungkin kalau dikumpulkan lebih luar biasa sekali ya. Betul. Tepuk tangan dong untuk Bu Siti Badriah. Tisu dong, tisu. Oke. Baik, luar biasa sekali Sobat Hebat. Dalam perbincangan hari ini kita belajar satu hal, bahwa posyandu itu bukan hanya tentang layanan kesehatan, tapi tentang kepedulian, tentang orang-orang hebat yang bekerja dengan hati dan tanpa pamrih untuk melakukan sesuatu ya. Luar biasa sekali. Terima kasih Dr. Yono, terima kasih Ibu Siti Badriah atas dedikasinya yang luar biasa untuk Kabupaten Banyuwangi. Baik, mungkin di akhir sesi Dr. Yono Mbak Badriah dulu ya, mungkin ya, ingin menyampaikan pesan untuk masyarakat atau untuk teman-teman kadernya yang di luar sana, monggo bisa disampaikan. Untuk warga Banyuwangi, jangan sungkan, jangan segan untuk datang ke posyandu. Karena di posyandu sudah melayani semua siklus hidup. Bagi remaja, ayo ke posyandu. Di sana sudah ada screening buat remaja. Banyak sekali edukasi-edukasi yang ada di posyandu. Dan bagi lansia, juga ada senam lansia,
dan juga edukasi buat lansia juga. Dan untuk para kader, teruslah semangat menjadi kader. Karena kader mempunyai ladang yang menuju surga. Dia mempunyai jaminan, yaitu KMS, kartu menuju surga. Luar biasa sekali. Baik, untuk yang kedua, closing statement dari Dr. Yu mungkin? Ya, untuk para sobat sehat yang luar biasa yang mendengarkan podcast ini, dan khususnya para kader yang tetap semangat untuk melayani masyarakat di Kabupaten Banyuwangi dimanapun Anda berada, tetaplah semangat dan memberikan keikhlasannya untuk memberikan energimu untuk mereka yang membutuhkan layanan di Posyandu. Tebar informasi semakin hebat, banyak yang ikut Rumpi Sehat. Luar biasa. Posyandu ada di dekat dan manfaat. Wah, oke, keren sekali. Layanannya bikin sejahtera masyarakat. Nah, itu para sobat sehat. Masyarakat sejahtera, kita semua ikut berbahagia. Ya, oke. Terima kasih dokter, terima Masih, kasih Bu sama-sama. Zat. Ya. Dokter Yu tadi kayaknya ada pantun dok. Mungkin bisa disampaikan dok di sini dok. Oh iya, satu lagi ya. Oke. Pagi hari minum susu. Cakep. Susu diminum bersama roti. Cakep. Kader hebat selalu maju. Melayani dengan sepenuh hati. Sekali lagi applause untuk kedua narasumber kita dong. Baik, terima kasih Dr. Yu. Masih Sekali lagi sama-sama. terima kasih untuk Bu Sibat. Dan mungkin dari ini kita diingatkan kembali bahwa menjaga kesehatan bukan hanya tugas dari tenaga kesehatan atau kader saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Karena sejatinya masyarakat yang sehat lahir dari kepedulian yang sederhana, tapi dilakukan secara bersama-sama. Sekali lagi selamat Hari Posyandu, langkah kecil di Posyandu, masa depan untuk sehat semua. Oke, Selamat Hari ada Posyandu. tagline dokter di Rumpi Sehat, ngobrol santai, Oke, ilmunya nyampai. Oke. Ayo. Sudah siap, Bu Bat? Oke. Rumpi Sehat, Ngobrol santai, ilmunya nyampai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang edukasi, inspirasi seputar kesehatan. Hey, hey, yuk kumpul seru, tambah ilmu